Pusat Studi Undiknas Denpasar menggelar Fokus Group Discussion atau FGD diseminasi hasil kajian pengelolaan dan penanganan sampah terpadu di Pantai Jerman sebagai destinasi pantai ramah keluarga di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung, Pusat Pemerintahan Puspem Kabupaten Badung pada Selasa 9 Mei 2023. I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra selaku Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kreatif Undiknas Denpasar mengatakan, kajian ini merupakan terobosan dari Pusat Studi Undiknas bekerja sama dengan Coca-Cola Euro Pacific Partners terkait bagaimana membranding Pantai Jerman Kuta Kabupaten Badung menjadi destinasi wisata pantai yang ramah keluarga berbasis masyarakat, dan salah satu indikatornya adalah terkait pengelolaan sampah. Titik berat dari hasil kajian tersebut adalah bagaimana melakukan teknik pemantauan dan pengelolaan sampah yang terpadu dan terintegrasi agar apa yang telah menjadi tujuan bersama bisa tercapai. Selain itu juga yang menjadi titik berat lainnya adalah dari sisi awareness atau kesadaran dari masyarakat sendiri terkait bagaimana mengelola sampah dengan baik. Tentunya ini akan menjadi kolaborasi dari multi stakeholder yang ada termasuk Pemka Badung, dinas terkait dari pihak industri seperti Coca-Cola Euro Pacific Partners, dan masyarakat. Kolaborasi ini dinilai sebagai titik penting untuk mencapai tujuan, yakni menjadikan Pantai Jerman sebagai destinasi ramah keluarga. Jadi hari ini kami telah melaksanakan diseminasi untuk hasil kajian kami. Ini adalah salah satu breakdown dari hasil kajian utama kami, bagaimana membranding Pantai Jerman menjadi pantai yang destinasi wisata pantai ramah keluarga berbasis masyarakat, dan salah satu indikatornya adalah terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi bersama saya, tim dari Pusat Studi Undiknas dengan Pak Nurage untuk Pusat Kajian Teknik di Pusat Studi Undiknas telah melaksanakan diseminasi terkait dengan pengelolaan sampah terpadu di kawasan Pantai Jerman menuju Pantai Jerman sebagai destinasi wisata ramah keluarga berbasis masyarakat. Jadi indikator utama dari ramah keluarga itu adalah kebersihannya, dan dari hasil kajian ini memang yang menjadi titik beratnya adalah bagaimana kemudian melakukan teknik pengelolaan sampah yang terpadu dan terintegrasi agar nantinya goals kami ini bisa tercapai. Dan tentu ini akan menjadi kolaborasi dari multi stakeholder yang ada, tidak cuma akademisi dari hasil kajian, tapi juga dari government, dari pemerintah didukung oleh Pemkab Badung di sini beserta dinas terkait, kemudian dari industri kebetulan kami disupport langsung oleh Coca-Cola Euro Pacific Partner, kemudian dari masyarakat tersendiri juga hadir. Dukungan dan motivasi mereka sangat luar biasa. Jadi memang kolaborasi ini akan menjadi salah satu titik penting untuk mencapai goals kami, menjadikan Pantai Jerman yang ramah keluarga dan berbasis masyarakat. Yang menjadi titik berat dari kami adalah terkait dengan pengelolaan sampah. Memang yang menjadi poin pentingnya bagaimana kita bisa melakukan pemantauan dan pengelolaan yang komprehensif terkait dengan TP3TR yang akan dibangun. Tentu ini akan menjadi salah satu sarana pendukung gitu ya, untuk pengelolaan sampah yang terpadu. Tapi selain itu yang menjadi titik berat kami adalah dari sisi awareness-nya. Jadi dari masyarakat tersendiri bagaimana mereka bisa mengelola sampah dengan baik, agar nantinya ketika dari sisi masyarakat sudah teredukasi dan sudah dikelola dengan baik, untuk menuju tahap berikutnya, menuju tempat pembuangan akhirnya itu akan dipermudah pengelolaannya, dan nanti dari tempat pengelolaan sampah akhir itu akan menjadi produk apa yang bisa value added, akan menjadi ekonomi sirkular yang tentu akan sangat bermanfaat juga bagi masyarakat sekitar. Iketut Nurage selaku Kepala Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar menambahkan, hasil kajian tersebut tentunya sangat bermanfaat apabila peran serta semua stakeholder bisa dilaksanakan secara komprehensif. Dijelaskannya bahwa membuang sampah harus clear dan berdasarkan dengan beberapa aspek, seperti diantaranya adalah aspek peraturan yang jelas yang meliputi sanksi, kemudian aspek teknis yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, aspek kelembagaan, dan aspek pemberdayaan masyarakat atau pihak swasta. Dari apa yang kita dapatkan dalam hasil kajian itu sangat akan bermanfaat sekali ya apabila penanganan ini bisa dilakukan secara komprehensif. Pertama, pengelolaan sampah itu harus clear ya dalam hal 5 aspek. Pertama adalah aspek peraturan, ya, harus jelas.
di sana harus ada sanksi, siapa yang boleh membuang apa, misalkan. Yang kedua adalah aspek teknis, jadi sudah sesuai di Zohir tadi, bagaimana kita bisa menyiapkan sarana prasarana peran sampah yang ada dan yang berapa kita harus tambahi ya atau kurangi ya. Yang ketiga dari aspek aspek kelembagaan ya. Nah ini tadi yang perlu menjadi perhatian ya. Kalau kita belum punya tentang bagaimana kelembagaan yang akan mengelola pilar sampah ini, jelas segala sesuatu yang terkait dengan peran sampah ini akan tidak terselesaikan dengan baik. Yang keempat itu adalah aspek pemberdayaan masyarakat, jadi atau pemberdayaan pihak swasta. Jadi di sini harus kita bisa mengandeng pihak swasta atau pihak masyarakat untuk betul-betul bisa menemukan sampah dengan baik, kemudian mengolah sampah dengan baik, dan sehingga betul-betul Pantai Jerman ini yang kita harapkan sangat nyaman dan bisa tercapai kenyamanan. Jadi itu yang bisa saya. Sementara itu, Kepala Pusat Studi Undiknas Denpasar Dr. Kungtini Gorda menegaskan, jika kajian ini memang khusus untuk Pantai Jerman, sehingga apapun turunan dari pemetaan nantinya memang khusus untuk Pantai Jerman, yang nantinya akan dikembangkan menjadi destinasi pantai ramah keluarga. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Banjarsegara untuk bisa membuat roadmap pengembangan Pantai Jerman ini. Dasar itulah yang nantinya dipakai acuan oleh siapapun yang ingin bekerja sama membangun Pantai Jerman atau Banjarsegara itu sendiri. Kungtini Gorda juga sangat mengapresiasi semangat klien Banjarsegara yang menyatakan kesiapannya untuk all out menyelesaikan permasalahan sampah di Pantai Jerman. Adalah dari kerjasama ini kita harus bersama dengan Banjarsegara yang dalam hal ini kita fokus ke Pantai Jermannya untuk bisa membuatkan roadmap lah istilahnya ya, sehingga dasar itulah yang nanti bisa siapapun yang ingin bekerja sama dengan Pantai Jerman dalam hal ini dalam Banjarsegara untuk mendevelop Banjar itu yang dipakai acuan. Nah kalau sudah berdasarkan yang kita sepakati nanti, nah itulah keberhasilan dari saat ini kerjasama antara CCP dengan Pusat Studi Undiknas. Jadi Dika yang bisa sampaikan juga kepada Pak Rian, Pak Kalin, dan kebetulan Pak Tegar yang sudah sebagai penggiat ya yang sebelum acara diseminasi juga ketika nanti hasil diseminasi ini terbentuk sebuah kelembagaan, Pak Tegar sudah menyatakan akan siap all out untuk permasalahan sampah di Pantai Jerman. Pak Lian luar biasa sekali, informasi yang sangat bagus dan itu akan menjadi suatu norma kita nanti untuk bergerak ke sana. Kajian ini memang yang dilanjutkan dari pemetaan Pantai Jerman ya. Jadi bukan desa adat ya, Pantai Jerman, sehingga apapun turunannya dari pemetaan ini yang memang khusus untuk Pantai Jerman, karena kita ingin mendevelop Pantai Jerman ini sebagai pantai ramah keluarga brandingnya saat kita mendapatkan pekerjaan pertama dari BIDU. Sementara itu, Armitanti Hanom Kasmito selaku perwakilan dari Coca-Cola Europe Pacific Partners Indonesia mengatakan tujuan kolaborasi yang dilakukan dengan Pusat Studi Undiknas ini adalah untuk pengembangan target society dan environment Coca-Cola Europe Pacific Partners. Pihaknya memang memiliki target program sustainability yang harus dilaksanakan baik ke masyarakat maupun lingkungan dengan target yang spesifik, yang salah satunya adalah pengembangan UMKM dan pengelolaan sampah di permukiman termasuk kawasan pantai. Pantai Jerman sebagai salah satu destinasi wisata baru yang juga menjadi sorotan publik, kemudian menjadi target program Coca-Cola Europe Pacific Partners bersama Pusat Studi Undiknas. Pihaknya ingin ada kolaborasi yang nyata yang juga akan diperluas lagi ke industri-industri lainnya, khususnya industri pariwisata termasuk hotel dan restoran yang lokasinya dekat dengan Pantai Jerman. Oke, jadi sebenarnya kolaborasi sama Pusat Studi Undiknas ini memang untuk pengembangan target society sama environment-nya Coca-Cola Euro Pacific Partners. Jadi kami pun punya target program sustainability yang harus dilaksanakan baik ke masyarakat maupun lingkungan dengan target yang sangat spesifik, salah satunya adalah pengembangan UMKM dan
pengelolaan sampah di pemukiman. Nah, kebetulan Pantai Jerman sebagai salah satu destinasi yang baru yang menjadi sorotan juga menjadi target program kami karena kita pengen ada kolaborasi yang nyata, tidak hanya dari Coca-Cola dan Undiknas saja, tapi kami ingin memperluas kolaborasi ini juga ke industri-industri lainnya, khususnya industri pariwisata. Jadi perhotelan, restoran yang ada di sekitar Pantai Jerman pun bisa ikut terlibat di dalam program ini. Alasan khusus kenapa sama Undiknas, memang kalau saya lihat dari beberapa program sebelumnya, kajian yang dihasilkan sangat spesifik, sangat clear, scientific based. Kami sendiri dari industri kan mungkin kompetensinya juga tidak banyak ya. Kami memang punya goals-nya saja, tetapi kalau untuk menerjemahkan secara ilmiah ataupun melakukan transfer knowledge, kompetensinya tidak di kami. Makanya kenapa itu akhirnya kami memilih Undiknas untuk membantu kami bermitra bersama Coca-Cola dalam menjalankan program sustainability. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung Wayan Puja menyampaikan apresiasinya kepada Pusat Studi Undiknas Denpasar dan pihak Coca-Cola atas kajian pengelolaan dan penanganan sampah terpadu di Pantai Jerman sebagai destinasi pantai ramah keluarga ini. Hasil kajian ini diharapkan bisa diimplementasikan di tempat lain mengingat hasil kajiannya sangat detail dan mencakup semua dimensi yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan sampah itu sendiri. Saya secara teknis di Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan terima kasih dengan adanya kajian ini karena ini sangat penting manfaatnya buat kita dalam pengolahan sampah supaya bisa terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tentu pada kesempatan ini juga saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Coca-Cola, dalam hal ini Ibu Armi yang selaku manajer affair-nya. Kami berharap mudah-mudahan hasil kajian ini bisa kita implementasikan di tempat lain karena begitu saya mencermati hasil kajiannya demikian detail dan mencakup semua dimensi yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan sampah itu sendiri. Iketut Werke selaku klien adat Banjar Segara juga memberikan apresiasinya atas kajian ini yang dinilai penting mengingat warga bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha di pantai, baik itu pengusaha kuliner ataupun mereka yang berjualan di pasar seni. Selain itu, tampilan Pantai Jerman saat ini yang sudah berubah juga akan memotivasi para pengelola dan warga setempat untuk tetap menjaga penataan yang sudah ada demi keberlangsungan destinasi Pantai Jerman dan Badung secara umum. Tiang mewakili dari Rame Adat Banjar Segara karena diselenggarakannya niki mengenai Pantai Jerman sudah barang tentu niki tiang sangat berterima kasih. Pertama, ada hal-hal yang belum diketahui oleh warga Tiang, khususnya bagaimana memaintain daripada keberadaan dunia usaha di pantai dari yang pelaku usaha baik itu di kuliner ataupun di pasar seni. Ini ada ilmu yang sudah didapatkan dan juga dari sisi penampilan daripada Pantai Jerman sekarang ini sudah barang tentu akan memotivasi baik itu daripada pengelola ataupun dari warga itu sendiri untuk tetap menjaga demi keberlangsungan daripada destinasi Pantai Kuta, Pantai Jerman, Badung, dan mungkin untuk kedepannya lebih ditingkatkan. Potensi yang dimiliki Pantai Jerman diharapkan bisa memotivasi semua pihak untuk bisa mensupport keberadaan destinasi wisata baru tersebut sehingga kedepannya bisa mengangkat destinasi-destinasi lain yang ada di Kuta dan sekitarnya. Bali 1 mengabarkan.